Yang namanya maksiat itu akan membuat seseorang terjauhkan dari apa? Dari keimanan. Al-iman yazidu wa yanqus. Yang namanya iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ketika seseorang terus maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan satu hal yang tidak mungkin Allah balikan hatinya. Ya, Allah jadikan dia terjatuh ke dalam kekufuran. Allah jadikan dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Na'udzubillah. Yang ini sangat-sangat ngeri. Ya, ini perkara yang sangat-sangat mengerikan. Kalau sudah menjadi syirik, kufur, bagaimana jauh kita. Dan ini yang kita lihat zaman sekarang, Bapak-bapak. Betapa banyak manusia menganggap remeh terhadap maksiat. Ya, betapa banyak Allah pertontonkan kepada kita, ya, orang-orang yang mereka menganggap remeh terhadap kemaksiatan. Sekarang bagaimana Allah jatuhkan dia ke dalam berbagai macam bentuk kekufuran. Sekarang bentuk kekufuran sudah berbagai macam manusia lakukan, subhanallah. Ya, sangat-sangat ngeri. Padahal banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita terjatuh ke dalam jurang kekufuran. Seperti diantaranya, ya, yang sekarang sudah tersebar banyak. Ketika seorang muslim mengakui, ya, ada ajaran yang sama baiknya dengan ajaran agama Islam, hati-hati. Ya, berarti ada tandingan untuk ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini bukan syirik, bukan kufur? Kufur, hati-hati. Ketika seorang muslim, yang banyak terjadi belakangan ini, mereka mencela agama Allah Subhanahu wa taala, mencela syariat Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mengatakan apa? Allah salah dalam menetapkan syariat ini. Ya, hati-hati. Sering dengar orang-orang zaman sekarang bilang, itu kan zaman Rasulullah, sekarang zamannya udah beda. Allahu Akbar. Ya, itu bukan ucapan yang ringan. Apakah kita berani mengatakan Rasulullah salah dalam syariatnya, Allah salah dalam syariatnya? Betapa lancangnya diri kita ketika mengucapkan hal tersebut. Itu adalah kekufuran. Ya, itu ucapan-ucapan kekufuran, kita harus hati-hati. Yang mana kalau sudah kufur bagaimana? Nggak ada yang bisa selamat. Nggak ada yang bisa selamat kalau sudah kufur. Ya. Siapa orang kafir paling baik? Ada yang bisa jawab kira-kira? Abu Thalib, paman Nabi SAW. Bagaimana baiknya? Mungkin kebaikan Abu Thalib akan bisa disamai oleh kita sekarang sekalipun. Ya, bagaimana tidak? Beliau bagaimana membela Rasulullah habis-habisan. Beliau memberikan kebaikan yang sangat luar biasa kepada Rasulullah SAW. Ketika meninggal, bagaimana beliau mengatakan apa? Ya, aku mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Agamanya Abdul Muthalib agama kesyirikan. Apa yang terjadi? Ya, Rasulullah SAW tidak bisa menyelamatkan beliau. Rasulullah tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan, ya, untuk memberikan keselamatan untuk Abu Thalib. Apa yang diperbolehkan untuk Rasulullah? Satu-satunya yang mendapatkan keistimewaan di dalam neraka yaitu siapa? Abu Thalib. Mendapatkan azab yang paling ringan. Mendapatkan azab yang paling ringan di dalam neraka. Bagaimana azabnya? Ya, beliau dipakaikan sendal yang sangat panas, saking panasnya, saking mendidihnya, saking luar biasa panasnya tersebut membuat otaknya mendidih. Ya, itu azab yang paling ringan yang ada di dalam neraka yang diberikan kepada siapa? Kepada Abu Thalib, paman Rasulullah SAW. Maka kita nggak ada hubungan sama Rasulullah, jauh. Kalaupun memang ada di antara kita keturunan Rasulullah, sangat jauh dengan Abu Thalib keadaannya. Bagaimana kalau ternyata kita tersentuh oleh kekufuran, tersentuh oleh kesyirikan? Ya, itu sangat-sangat mengerikan. Gak akan selamat dari mengerikannya azab neraka. Demikian pula maasi, maksiat. Ya, maksiat ini yang sangat mungkin Allah teruskan, ya, buat kita mudah untuk berbuat kemaksiatan, akhirnya terjatuh ke dalam kesyirikan, terjatuh ke dalam kekufuran. Walhasil bagaimana azab neraka yang sangat mengerikan. Ya, oleh karena itu, para jamaah sekalian, para bapak-bapak yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hal yang mudah, bukan hal yang bisa kita anggap remeh tentang mengerikannya azab neraka. Satu hal tentang neraka, kalimat an-nar di dalam neraka, nar itu bahasa Arabnya neraka. Yang mana nar ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa lain dipakai pula sebagai istilah untuk apa? Untuk api. Ya. Jadi tergantung konteksnya, terkadang nar ini terjemahan untuk api, terkadang terjemahan untuk neraka, tergantung konteks dalam kalimat tersebut. Sehingga kalau berbicara tentang neraka, ya, maka akan berbicara umumnya tentang api. Kenapa kita katakan umumnya? Karena di dalam neraka pun ada azab yang bukan api. Ya. Ada azab berupa dingin, tapi dinginnya bukan dingin sejuk sebagaimana kita rasakan sekarang di dunia, bukan. Istilahnya apa? Zamharir. Ya, dingin yang mematikan, dingin yang menusuk, dingin yang membuat benar-benar kesakitan mereka yang merasakannya. Ada azab neraka yang demikian adanya. Adapun
secara global, maka berbicara tentang neraka, maka berbicara tentang api. Taib. Sehingga mungkin kita punya gambaran api neraka. Ya, ada api. Kita pun di dunia merasakan api. Taib. Ada kesamaan namanya api juga. Lantas apakah sama api di dunia dengan api di neraka? Kalau api di dunia, Bapak-bapak sekalian, ya masih ada manfaatnya. Ya enggak? Bahkan sekarang kita belajar untuk menyalakan api ketika dalam keadaan darurat. Ya, orang-orang zaman sekarang sampai belajar demikian. Kenapa? Karena memang api dibutuhkan. Ada manfaat yang diambil dari api tersebut. Lalu bagaimana dengan api neraka? Enggak ada manfaatnya sama sekali. Enggak ada kebaikannya sedikit pun. Taib. Enggak ada bagus-bagusnya, enggak ada baik-baiknya. Itulah api neraka. Bahkan panasnya saja kalau dibandingkan dengan panas api yang ada di dunia sangat-sangat jauh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taib, kata beliau, narukum hadhihi, api kalian ini yang mampu kalian allati yuqidu ibnu Adam, yang mampu dinyalakan oleh seorang anak Adam, juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Itu hanya satu bagian saja dari 70 bagian panasnya api neraka jahannam. Taib. Jadi panasnya itu 70 kali lipat lagi. Ya, api di dunia bagaimana? Kita rasakan api kecil aja. Ya, kita sentuhkan ke tubuh kita bagaimana? Sakit, menyakitkan. Dan api yang bisa dinyalakan oleh anak Adam, wallah alam, saya pernah lihat di satu pabrik, ya, dinyalakan api sampai ribuan derajat Celcius suhunya. Ya, itu besi masuk langsung meleleh, langsung cair. Taib. Di pabrik apa waktu itu pernah lihat. Ya, itu api yang mampu dinyalakan oleh anak Adam. Mungkin ada yang lebih dari api tersebut, mungkin saja. Ya, itu api yang mampu dinyalakan oleh anak Adam. Lalu bagaimana dengan api neraka jahanam? 70 kali lipat kata Rasulullah. Ya, 70 kali lipat panasnya daripada api yang mampu dinyalakan oleh seorang anak Adam. Ya, oleh karena itu, ya ini bukan perkara yang sangat-sangat bisa kita remehkan. Hati-hati. Ya, api neraka jahanam adalah api yang sangat-sangat mengerikan, api yang membuat mereka yang masuk ke dalamnya ya akan merasakan azab yang sangat-sangat mengerikan, azab yang panas, azab yang menghancurkan, azab yang akan membuat mereka taib tidak akan pernah berangan-angan lagi untuk masuk ke dalam neraka. Taib. Lalu bagaimana dengan makanannya? Ya. Maka makanan para penduduk neraka pun bukanlah makanan yang ringan, ya. Bukanlah makanan ketika berbicara tentang ta'am, ya, makanan yang akan dimakan oleh para penduduk neraka. Taib. Kalau kita sebut makan, tentu saja makanan yang terfikir bisa mengobati rasa lapar, membuat tubuh kita kuat, membuat kita bisa berpikir, membuat kita bisa bekerja dan lain sebagainya. Itu makanan di dunia. Ada berbagai macam rasanya dengan begitu nikmatnya. Taib. Lalu bagaimana dengan makanan di neraka? Salah satunya saja. Taib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Taib. Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Bagi mereka penduduk neraka, mereka akan mendapatkan ta'am dza ghussah. Ya. Wallahu alam penerjemahan dari kitab-kitab seperti apa, yang pasti di dalam kitab tafsirnya ya, ta'am dza ghussah, makanan yang memiliki ghussah, yaitu apa? Makanan yang berduri. Taib. Makanan ini terbuat dari pohon yang berduri. Ya. Ketika makanan ini dimakan, yunsib fil halq, kata para ahli tafsir. Makanan ini ketika dimakan akan menyangkut di leher, di kerongkongan para penghuni neraka. La yakhruj wa la yadkhul. Tidak mampu dia untuk dikeluarkan, tidak mampu dia untuk masuk ke dalam. Bayangkan ya. Ini makanan para penduduk neraka. Ketika dimakan boro-boro merasakan rasa kenyang. Taib. Ya, alih-alih dari merasakan rasa nikmat, tapi baru sampai di kerongkongan saja sudah memberikan azab, rasa sakit yang sangat-sangat mengerikan. Enggak mampu dia telan, enggak mampu dia muntahkan kembali. Taib. Itu di antara tafsir Dzagussah. Dan banyak tafsir yang lainnya. Ada yang mengatakan, kenapa Dzagussah ini tidak bisa masuk, tidak bisa keluar? Karena rasanya ini sangat-sangat bau, sangat-sangat menjijikan, ya, sangat-sangat tidak enak sekali. Sehingga mau ditelan susah, mau dimuntahkan pun susah. Ya, menyangkut di leher. Bapak pernah lihat zaman sekarang ada yang keselak, ya kalau istilah kita, keselak sama makanan-makanan yang enak aja, seperti bakso misalnya. Yang pernah saya tahu keselak sama cilok, ya, anak kecil. Ya enggak? Bagaimana itu biru Pak wajahnya, ya enggak? Wajahnya membiru, hampir meninggal, ya. Bahkan mungkin ada yang meninggal, Allah alam, ya, dengan karena keselak makanan yang seperti itu, makanan enak padahal. Taib. Bayangkan ini keselaknya selama-lamanya pakai apa? Makanan yang berduri. Taib. Makanan berduri. Kemudian ada pula yang menyebutkan makanan yang bau. Ya. Itu makanan para penduduk neraka. Menyakitkan,
Ya, makanannya saja sudah berupa azab bagi dia. Belum lagi ya dari dosa-dosa. Karena beberapa dosa-dosa ada balasannya yang tertentu. Ya, ada dosa-dosa yang harus dia lalui dengan dengan azab-azab yang lain. Belum lagi azab-azab seperti diantaranya ada di antara mereka yang diminta untuk mendaki gunung yang begitu tinggi. Ya, ketika dia tapakkan kakinya, hancur kakinya. Ketika dia tapakkan tangannya, hancur tangannya. Ditarik, tumbuh lagi. Tapakkan, hancur lagi. Dia lakukan itu sampai puncak, baru bisa sampai puncak setelah 70 tahun. Ya, setelah sampai atas dilemparkan lagi ke bawah. Harus lakukan lagi. Ada beberapa lelah, capek, bayangkan. Ya, mendaki gunung sekarang di dunia saja bagaimana lelahnya, capeknya. Ya, orang butuh persiapan yang sangat panjang lebar untuk mendaki gunung. Maka di neraka, naudzubillah. Ya, sebagian manusia ada yang Allah jadikan itu sebagai azab. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita.